saya Lukman Hakim, Prodi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya, Universitas Trunojoyo, Madura. Pada video kali ini saya akan menganalisis mengenai industri rumahan yaitu kerupuk, yang dimana saya akan menganalisis dengan 4 metode. Yang pertama itu ada social mapping, yang kedua ada diagram Venn, dan yang ketiga itu ada pola konsumsi, dan yang terakhir itu ada matriks Curie. Dan untuk lebih lengkapnya mengenai analisis industri tersebut, mari kita simak video berikut. Baik, pada video kali ini saya sudah berada di tempat kediaman Ibu Leha, yang dimana merupakan tempat dari pembuatan industri kerupuk poli sendiri. Berdasarkan hasil wawancara saya dengan pemilik usaha, berdirinya industri ini sudah cukup agak lama, dari tahun 2013 hingga saat ini. Adapun karyawan yang bekerja di usaha tersebut sebanyak kurang lebih 10, yang dimana masing-masing dari mereka memiliki pekerjaannya masing-masing. Ada yang bagian membuat adonan kerupuk, ada yang bagian menggoreng, ada yang bagian menjemur, ada yang bagian mencetak. Dan industri rumahan ini sangat bermanfaat bagi masyarakat, terutama ibu-ibu yang tidak memiliki pekerjaan, sehingga mereka bisa bekerja di industri tersebut. Baik, untuk metode yang pertama itu ada metode social mapping, yang dimana ini merupakan lokasi untuk menuju tempat industri kerupuk poli tersebut. Adapun lokasi pada industri ini berada di Dusun Kepo, Kecamatan Galis, Kabupaten Pamekasan, dan ini merupakan lokasi untuk menuju lokasi industri tersebut. Ini merupakan jalan raya, dan ini merupakan lokasi yang ada di industri kerupuk poli tersebut. Dan bukan hanya itu, di sini juga ada pasar, yang dimana itu ada pasar Kepo, tepat untuk menjual hasil dari industri tersebut. Lokasi tersebut dikelilingi oleh sebagian ladang persawahan dan permukiman penduduk. Ini adalah lokasi pasar Kepo, yang dimana banyak orang bepergian ke pasar tersebut untuk berdagang dan menjual hasil usaha dari mereka, terutama industri pada kerupuk poli ini. Baik, untuk berikutnya itu metode yang kedua, diagram Venn. Pada metode kedua ini yaitu diagram Venn, pada metode ini bertujuan untuk melihat sejauh mana permasalahan yang sedang dialami. Adapun permasalahannya yaitu sebagai berikut: 1. Kendala cuaca. Yang kedua, tenaga kerja yang datang tidak tepat waktu. Ketiga, bahan pengembang yang terkadang sulit didapat. Nah, untuk permasalahan yang paling diprioritaskan oleh pemilik usaha yaitu kendala cuaca, yang dimana dengan adanya cuaca yang tidak mendukung pada saat penjemuran kerupuk, ini sangat berpengaruh terhadap maksimalnya dalam penggorengan kerupuk itu sendiri. Baik, untuk metode yang ketiga itu pada metode ini ada pola konsumsi, yang dimana bertujuan untuk melihat pola kebutuhan dalam industri kerupuk poli tersebut. Ini merupakan alat dan bahan yang diperlukan pada industri kerupuk tersebut, yang dimana ada minyak goreng, ada tepung, bawang putih, bawang merah, dan lain sebagainya. Baik, untuk selanjutnya itu metode yang terakhir, ada metode matriks Curie, yang dimana pada metode keempat ini merupakan metode yang terakhir. Pada metode ini bertujuan untuk melihat lebih detail dalam mengenai skala prioritas suatu kebutuhan dari suatu industri tersebut.
Nah, bisa kita lihat pada tabel berikut ini, yang dimana ada kebutuhan seperti obat pengembang. Beliau memberi skor 10 karena obat pengembang sendiri ini sangat dibutuhkan dalam proses pembuatan kerupuk poli tersebut. Karena dengan adanya obat pengembang ini, kerupuk lebih mengembang dan tidak mudah kecil dan bagus dalam pemberian obat pengembang sendiri. Dan yang kedua itu ada tepung tapioka, yang dimana beliau memberi skor 8. Selanjutnya itu ada minyak goreng, memberi skor 6. Bawang merah dan bawang putih beliau memberi skor 3. Dan kompor beliau memberi skor 2. Gas memberi skor 3. Dan terakhir itu ada sendok masak, yang dimana beliau memberi skor 2. Nah, inilah merupakan metode yang terakhir dari analisis pada industri kerupuk poli itu sendiri. Baik, sekian dulu metode analisis pada kali ini mengenai industri kerupuk poli di Dusun Kepo, Kecamatan Galis, Kabupaten Pamekasan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.